ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah syah anak umur 10 tahun menjadi imam sholat tarawih karena hafalannya lebih banyak? Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Yang menjadi imam satu kaum adalah orang yang paling mahir membaca Al-Quran. Jadi kalau anak ini dia paling bagus bacaan Al-Qurannya, maka dia menjadi imam. Bukan syarat hafalan ya. Kalau hafalan itu kan biasanya bagus bacaan Al-Qurannya. Kalau dia hafal. Tapi ada orang yang hafal Al-Quran, ada orang yang tidak hafal Quran, bacaannya lebih bagus. Nah, yang tidak hafal ini lebih didahulukan. Karena yang didahulukan dari sudut yang paling bagus bacaannya. Ya. Kadar hafalan, itu kriteria setelahnya. Boleh dimasukkan ke kriteria setelahnya. Jadi kalau syah saja, anak kecil menjadi imam di umur 10 tahun, maka itu tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Walaupun misalnya ada orang tuanya lebih bagus di situ hafalannya, tapi dia ingin melatih anaknya misalnya, dijadikan sebagai imam, dan sholatnya syah saja, bacaannya syah saja, maka dia syah sebagai imam. Walaupun umurnya kurang dari 10 tahun. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan dari saudari Amatullah di Amsterdam. Bolehkah bertanya bagaimana hukum suara perempuan? Apakah termasuk aurat atau bukan? Sebab saya ikut les bahasa Arab lewat Skype dengan seorang ustadz bersama grup akhwat masjid kami tanpa kamera dengan perantara bahasa Indonesia. Tapi saya juga ikut di luar rumah dengan guru akhwat bersama akhwat yang lainnya dengan dari bangsa Maroko yang diharuskan dengan perantara bahasa Arab saja. Berhubung saya belum fasih, maka saya ikut ekstra les dengan Ustadz Indonesia di masjid agar supaya cepat paham. Apakah saya bersikap gulu dan tidak bersyukur serta kurang sabar dalam pembelajaran? Itu nggak ada masalah ya. Suara perempuan itu pada dasarnya itu memang dia jaga, dia pelihara, itu dasar. Karena perempuan itu di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat At-Tirmidzi, Nabi berkata, al-mar'atu aurah, idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar, dia akan dibuat agung oleh syaitan. Iya. Namun suaranya pada asalnya bukan aurat. Yang dilarang itu kalau dia melembah lembutkan suara. Melemah lembutkan suara yang bisa membuat fitnah bagi orang. Karena itu di dalam Al-Quran dilarang, fala takhda'na bil qawli fayatama'a alladhi fi qalbihi marad. Janganlah para perempuan merendahkan, jangan kalian para perempuan merendahkan, melembutkan suara-suara kalian sehingga orang yang ada penyakit di hatinya menjadi tamak. Itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar dia berbicara diperlukan, apalagi dalam pembelajaran, ditanya oleh guru dia perlu menjawab ya untuk mengetes dia paham atau tidak. Dan ini di pembelajaran ada dari masa ke masa. Karena itu para perempuan di masa Nabi bertanya kepada Nabi SAW, didengar suaranya oleh Nabi. Dan para perempuan di masa para tabi'in juga seperti itu dan berlanjut. Karena itu ada perempuan-perempuan dari ahli hadits, mereka meriwayatkan dari banyak guru laki-laki. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu memiliki murid-murid banyak sekali. Ya. Dan kebanyakan murid-muridnya yang mempopulerkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha itu laki-laki. Sebagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya juga yang dinukil hadits-hadits dan riwayatnya itu dinukil oleh para tabi'in laki-laki. Maka berbicara pada hal yang bermanfaat itu enggak ada masalah. Dan seorang nggak ada masalah ya dia mempercepat untuk bisa fasih dalam membaca atau di dalam berbahasa dengan metode yang dibolehkan secara syariat
maka itu tidak ada masalah insyaallah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah dari Jawa Timur. Baik, dengan Bapak Abdullah dari Jawa Timur. Silakan Bapak pertanyaannya. Gini Ustaz, mau tanya terkait keluarga saya. Jadi bapak ibu saya itu sudah nikah lama dan ayah saya itu murtadnya juga sudah lama. Alhamdulillah, tapi sekarang mulai dari saya kecil itu sudah bisa ranjang. Dan sekarang pertanyaan yang pertama adalah hubungan orang tua saya itu sekarang seperti apa? Apakah masih dianggap suami istri karena ayah saya sudah murtad dan sudah menunjukkan kekufurannya seperti memakai salib dan lain-lain. Yang kedua, sekarang ibu saya itu meminta tolong untuk membicarakan kepada ayah terkait gugatan cerainya. Tapi saya tidak mengetahui bagaimana caranya saya bicara ke ayah saya. Jadi mohon nasihatnya terkait hal ini. Mungkin itu saja, syukran. Terkait dengan seorang perempuan muslimah, dia berada di bawah laki-laki non-muslim, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Kalau seperti kasus yang disebutkan, misalnya suami murtad, maka itu dengan sendirian dah halal bagi si istri bersamanya. Dan di urusan yang seperti ini, itu urusannya diangkat ke pengadilan, diangkat ke KUA kalau di Indonesia, agar supaya diberi keputusan yang memisahkan antara keduanya secara resmi. Iya. Maka itu dasar yang hendaknya dipegang, yang menyelesaikan di dalam hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada semuanya. Wallahu taala.